warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridhara Puspita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Saya berasal dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah tulisan yang disusun berdasarkan struktur tertentu dengan mengikuti metodologi penelitian atau kajian ilmiah tertentu, dengan tujuan untuk memaparkan temuan, analisis, atau kajian mendalam tentang suatu fenomena atau masalah. Yang kedua adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, berdasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari tidak selalu berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa suatu informasi, pernyataan, atau klaim tidak selalu berdasarkan pada bukti yang nyata, valid, dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain, informasi tersebut mungkin bersifat spekulatif, berdasarkan pendapatan pribadi, atau bahkan mungkin tidak benar. Hal ini mengaplikasikan bahwa informasi tersebut kurang dapat diandalkan dan mungkin memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum diterima sebagai kebenaran atau fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku, jelas, objektif. Maksud dari menggunakan bahasa baku, jelas, dan objektif itu adalah sangat penting, khususnya dalam konteks penulisan ilmiah, laporan, artikel berita, dan komunikasi informasi lainnya, untuk memastikan integritas, keakuratan, dan keterpahaman informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, memiliki struktur yang sistematis, umumnya terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Maksudnya adalah bahwa sebuah tulisan atau laporan ilmiah biasanya disusun dengan cara yang teratur dan sistematis, sesuai dengan konvensi atau standar tertentu yang telah diterima di dunia akademik atau ilmiah. Struktur ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis dan untuk memahami tujuan, pendekatan, temuan, dan interpretasi dari penulis atau analisis yang dilakukan. Yang keempat, menggunakan rujukan atau referensi dari sumber-sumber kredibel. Maksud dari menggunakan rujukan atau referensi dari sumber-sumber kredibel adalah bahwa dalam penulisan sebuah karya tulis, penelitian, artikel, atau laporan, penulis harus mengutip atau merujuk informasi dan data dari sumber yang memiliki kendala kredibilitas dan diakui kebenarannya dalam komunitas ilmiah dan profesional. Sumber yang kredibel biasanya telah melakukan proses peninjauan sejawat atau diterbitkan oleh penerbit atau institusi yang dipercaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk selalu melakukan penelitian dengan cermat, memiliki sumber-sumber kredibel, dan mengutipnya dengan benar dalam karya tulis mereka. Yang kelima, tunduk pada metodologi penelitian tertentu. Maksud dari tunduk pada metodologi penelitian tertentu adalah bahwa dalam melakukan sebuah peneliti atau studi peneliti harus memiliki dan mematuhi serangkaian langkah-langkah, teknik, atau prosedur yang telah ditentukan dan diakui oleh metode penelitian yang dipilih. Metodologi penelitian berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan sistematis, konsisten, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, tunduk pada metodologi penelitian tertentu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan integritas, keakuratan, keandalan, hasil penelitian memiliki nilai ilmiah yang lebih tinggi. Yang ketiga, jenis karya tulis ilmiah meliputi skripsi, karya tulis yang disusun oleh mahasiswa sarjana untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana. Yang kedua, tesis, karya tulis yang disusun oleh mahasiswa pasca sarjana, yaitu magister sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister. Yang ketiga, disertasi, karya tulis yang disusun oleh mahasiswa program studi dokter sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar dokter. Yang keempat, jurnal ilmiah, yaitu publikasi reguler yang
yang dimuat artikel hasil penelitian atau studi ilmiah yang ditulis oleh para ahli dalam bidang tertentu. Yang kelima, laporan penelitian. Dokumen yang menyajikan hasil penelitian lengkap biasanya dibuat oleh lembaga penelitian atau individu penelitian. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.